سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اللهم قم الإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاهدين رب اغفر لنا من بني الخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين ينهون الفساد مكانا عادلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini kita sudah sangat familiar dengan teologi persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama anak bangsa, ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan sesama umat manusia, ukhuwah insaniyah. Ada juga yang menyembahkan satu lagi, yaitu persaudaraan sesama makhluk hidup, ukhuwah makhlukiyah. Bisa saja kita masih perlu menambahkan satu dimensi persaudaraan lagi, yaitu bersaudara dengan lingkungan, al-ukhuwah bil bid'ah. Al-ukhuwah bil bid'ah. Apa perbedaan antara makhluk dengan lingkungan? Bersaudara dengan lingkungan atau berdamai dengan lingkungan lebih luas cakupannya, karena meniscayakan adanya hubungan yang saling membutuhkan antara manusia dengan lingkungan hidupnya, baik mikrokosmos ataupun makrokosmos. Bersaudara dengan lingkungan meliputi hubungan seorang muslim dengan dirinya sendiri, dengan keluarga, dengan tetangganya, dengan tempat kerjanya, dengan kelangsungan hidup hewan sekitarnya, dengan kelestarian tumbuhan di sekitarnya.
dengan kualitas udara, dengan mikroba ataupun virus sekitarnya, dan juga dengan alam tak kasat mata manusia seperti dengan alam yang tak kasat mata seperti malaikat, jin, dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita. Sistem lingkungan hidup ataupun tak hidup sekalipun. Jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal khaliqul bari'u al-musawwir lahu asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asma'ul husna, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Hasr ayat 24. Bersaudara dengan lingkungan adalah sebuah konsekuensi dari perintah Al-Quran yang menyebutkan bahwa seluruh isi alam raya ini, baik mikro maupun makrokosmos, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hasr juga surat An-Nur disebutkan Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di bumi dan di darat yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bersaudara dengan lingkungan ini sangat penting, karena manusia sebagai makhluk hidup tak mungkin hidup sendirian tanpa berdamai dengan lingkungan di sekitarnya. Setiap kesalahan sikap hidup manusia akan merusak lingkungan itu sekitarnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada contoh dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam persaudaraan lingkungan hidup, yaitu agar berlaku ramah terhadap makhluk yang kasar mata kita seperti jin. Hal ini terungkap dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, janganlah kalian beristinja dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena merupakan bukan bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian luasnya dimensi persaudaraan dalam Islam, sehingga tidak hanya terhadap makhluk hidup saja kita diperintahkan untuk bersaudara, melainkan juga kepada semua unsur yang terdapat di dalam lingkungan hidup manusia, termasuk terhadap makhluk yang tak hidup lagi seperti jasad manusia. Memperlakukan jenazah tidak boleh kasar, karena itu menyakiti jenazah juga sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Memecahkan tulang mayat adalah hukumnya seperti memecahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Riwayat hadis Abu Dawud. Jemaah Jumat rahimakumullah, memamakan jenazah berarti menghormati jenazah. Dalam Islam hukumnya adalah fardu kifayah. Jika sampai terjadi jenazah yang terlantar dan tidak ada yang menyolati dan memakamkannya, maka seluruh penduduk di wilayah tersebut terkena dosa. Maka menolak pemakaman termasuk jenazah pasien COVID-19 adalah bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati penghuni lingkungan sesudah hidup.
yang sudah berhak untuk dihormati di lingkungannya. Bersaudara dengan lingkungan memiliki landasan transidental untuk menjaga harmoni dan keseimbangan kehidupan manusia seutuhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.